Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari mahasiswa Trida, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai bab pemasaran global dan penelitian serta pengembangan lead bank. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu dengan saya sendiri, Dewa, kemudian ada Yoel Andrian Mulya, dan juga Angelina Novianti. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, yaitu menjelaskan mengapa masuk akal untuk memvariasikan atribut produk dari suatu negara ke negara lain. Kemudian mengenali mengapa dan bagaimana strategi distribusi perusahaan dapat bervariasi antar negara. Kemudian juga mengidentifikasi mengapa dan bagaimana strategi periklanan dan promosi dapat berbeda di setiap negara. Juga menjelaskan mengapa dan bagaimana strategi penerapan harga perusahaan mungkin berbeda di antar negara. Juga memahami cara mengkonfigurasi bauran pemasaran secara global, serta memahami pentingnya riset pasar internasional. Dan yang terakhir adalah menjelaskan bagaimana globalisasi mempengaruhi pengembangan sebuah produk. Nah, tentunya teman-teman udah tahu ya definisi dari pemasaran. Pemasaran itu kegiatan yang dilakukan oleh produsen atau pemasok untuk mendistribusikan, mempromosikan, hingga menyebarluaskan informasi sebuah produk, baik itu barang ataupun jasa, agar bisa dikenal oleh konsumen. Lantas, apa sih tujuan dari pemasaran? Tujuan dari pemasaran itu ialah untuk mengurangi biaya penciptaan nilai dan penambahan nilai dengan melayani kebutuhan pelanggan yang lebih baik di pasar global. Dan juga memperhatikan fungsi pemasaran global secara standarisasi sebuah produk. Lalu, apa saja fungsi dari sebuah pemasaran? Fungsinya itu adalah untuk mengidentifikasi kesenjangan di pasar, sehingga perusahaan dapat mengembangkan sebuah produk ataupun produk baru untuk mengisi kesenjangan tersebut. Dan juga dalam fungsinya ada juga beberapa komponen yang penting, yaitu ada atribut produksi, strategi distribusi, tempat, strategi komunikasi promosi, juga strategi penerapan harga. Selanjutnya ada sebuah produk maupun usaha yang dikenal memiliki keberhasilan dalam pemasaran global, yaitu ada Domino. Seperti yang teman-teman lihat, Domino itu berdiri pada tahun 1983 dengan membuka toko di luar Amerika Serikat, yaitu sebanyak 3.000 toko baru di seluruh dunia, di mana pengembangannya itu mulai ada sejak tahun 2010 dengan ditandai dibukanya 3.000 toko. Karena penerapan dan pembelajaran yang dikelola dan diimplementasikan oleh pihak Domino, sehingga di Jepang, di mana pizza itu dipandang sebagai makanan kelas atas. Kemudian ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu merupakan suatu kegiatan mengelompokkan konsumen yang berbeda kebutuhan sesuai keinginan dan perilaku pembeliannya, berbeda dari yang lainnya dengan cara yang penting. Juga ada beberapa komponen yang dirasa cukup penting, yaitu diantaranya pertama itu adalah dari segi geografi, kemudian demografi, faktor sosial budaya, dan faktor psikologi. Kemudian ada produk sebagai atribut. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa di setiap negara maupun wilayah, kota sekalipun, di mana kita memiliki sebuah perbedaan, yang pastinya adalah perbedaan budaya antara satu dengan lainnya, yaitu perbedaan tradisi, perbedaan agama, tingkat pembangunan ekonomi, serta perbedaan bahasa, pendidikan. Nah, dari hal ini diharapkan para pemasok maupun pemasar dapat bersikap lebih memperhatikan, lebih peduli terhadap pembuatan iklan maupun cara mereka untuk memasarkan sebuah produknya, agar nantinya
konsumen maupun pemakai produk barang atau jasa yang kita tawarkan itu bisa lebih bervariatif dan juga lebih banyak peminatnya. Selanjutnya itu ada strategi distribusi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Yoel. Oke, saya akan melanjutkannya. Untuk di strategi distribusi ini ada beberapa, yaitu konsentrasi retail, panjang saluran, eksklusivitas saluran, kualitas saluran, dan memilih strategi distribusi. Untuk yang pertama itu adalah konsentrasi retail. Dalam sistem konsentrasi, beberapa pengecer masuk sebagian besar pasar dalam sistem terfragmentasi terdapat banyak pengecer. Tiada yang memiliki pangsa pasar yang besar. Terus yang kedua itu adalah panjang saluran. Jumlah perantara antara produsen dan konsumen. Ketika produsen menjual langsung ke konsumen, salurannya sangat pendek. Dan juga ketika produsen menjual melalui agen impor, grosir, dan pengecer, ada saluran yang panjang. Sistem retail yang terfragmentasi cenderung memiliki saluran yang lebih panjang. Untuk yang selanjutnya adalah eksklusivitas saluran. Saluran distribusi eksklusif ini adalah saluran yang sulit diakses oleh pihak luar. Jadi, tidak semua orang untuk bisa mendapatkan saluran ini. Dan juga para pengecer cenderung lebih suka membeli produk dari pabrikan yang sudah mapan. Dan yang selanjutnya itu adalah kualitas saluran. Di dalam kualitas saluran ini ada beberapa, itu keahlian, kompetensi, dan keterampilan pengecer mapan di suatu negara dan kemampuan mereka untuk menjual dan mendukung produk bisnis internasional. Dan selanjutnya itu adalah memiliki strategi distribusi. Pilihannya itu tergantung pada biaya dan manfaat relatif dari setiap alternatif. Dan juga setiap antara menampaknya sendiri ke produk. Ada hubungan dan juga ada hubungannya antara panjang saluran dan harga jual akhir dan margin keuntungan. Next. Yang selanjutnya itu adalah strategi komunikasi. Dalam strategi komunikasi ini juga ada beberapa, yaitu promosi penjualan, penjualan langsung, pemasaran langsung, dan periklanan. Untuk yang pertama itulah pemasaran langsung. Bisa disebutkan pemasaran langsung itu adalah sistem pemasaran dengan memanfaatkan saluran langsung seperti pos, direct email, TV, status web, katalog, dan sebagainya. Dan untuk selanjutnya itu adalah promosi penjualan. Promosi penjualan tersebut juga bisa disebutkan sebagai sebuah aktivitas yang diterapkan untuk tujuan meningkatkan penjualan dan meningkatkan permintaan konsumen terhadap sebuah produk. Biasanya promosi ini diterapkan dalam jangka waktu yang terbatas dan telah ditentukan sebelumnya. Untuk selanjutnya adalah pemasaran langsung. Pemasaran langsung juga disebutkan sebagai salah satu strategi bisnis yang digunakan oleh banyak perusahaan untuk mengenal target pasarnya yang dengan baik. Proses tersebut juga memberikan dampak secara langsung terhadap pertumbuhan bisnis perusahaan. Perusahaan yang menggunakan pemasaran langsung ini juga mengkomunikasikan produknya dan menanggapi feedback konsumen secara efektif. Dan yang selanjutnya itu adalah periklanan. Periklanan juga disebutkan sebagai pengguna media untuk memberitahukan kepada konsumen tentang sesuatu dan mengajak mereka melakukan sesuatu. Next slide. Untuk selanjutnya itu adalah hambatan komunikasi internasional. Di dalam hambatan komunikasi internasional tersebut ini juga ada beberapa, itu hambatan budaya, efek sumber, dan tingkat kebisingan. Dan di sini saya juga merangkumnya itu, untuk hambatan budaya itu disebabkan oleh disebabkan oleh perbedaan norma, kebiasaan, nilai-nilai yang dianut oleh peserta komunikasi. Manusia cenderung menerima informasi dari sumber yang banyak memiliki kesamaan
dengan dirinya, seperti bahasa, agama, dan lain sebagainya. Efek sumber ini tuh bisa terjadi ketika penerusan mengevaluasi pesan berdasarkan status dan citra pengirimnya. Oke, untuk next slide-nya boleh. Oke, untuk lanjutnya itu ada strategi komunikasi. Strategi komunikasi juga ada beberapa poin, yaitu strategi dorong, strategi tarik, dan juga campuran antara dorong dan tarik. Untuk yang pertama itu strategi dorong. Strategi dorong menekankan penjualan pribadi, dan sedangkan strategi tarik menekankan iklan kepada media massa. Faktor yang mempengaruhi keputusan ini adalah jenis produk dan kecanggihan konsumen, panjang saluran, dan ketersediaan media. Untuk strategi campur dorong ini adalah kombinasi antara strategi dorong dan juga tarik yang saya sudah bilang tadi. Oke, next. Untuk strategi penetapan harga ini akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Angelina Novianti. Silakan. Baik, yang strategi penetapan harga yang pertama itu kan strategi penetapan harga itu adalah kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga jual produk mereka. Beberapa perusahaan mungkin menetapkan harga dengan lebih mempertimbangkan pasar atau market-based pricing, sementara yang lain itu lebih mempertimbangkan biaya produksi. Dan juga diskriminasi harganya itu ada pada elastis harga permintaan, yang dimana permintaan elastis adalah ketika perubahan harga yang kecil menghasilkan perubahan permintaan yang lebih besar. Dan juga permintaan yang tidak elastis itu kayak perubahan harga yang besar hanya menghasilkan sedikit perubahan permintaan. Dan juga ada elastis permintaan ditentukan oleh tingkat pendapatan dan kondisi persaingan. Elastis harga itu cenderung lebih besar di negara-negara dengan tingkat pendapatan lebih rendah dan lebih baik pesaing. Yang kedua, diskriminasi harga lebih lanjut. Itu ada elastis harga permintaan, ada harga strategis, yang dimana penetapan harga predator itu laba yang diperoleh di suatu pasar digunakan untuk mendukung penetapan harga agresif yang dirancang untuk mengusir pesaing di pasar lain. Ada juga penetapan harga multi titik, yang dimana strateginya itu penetapan harga perusahaan di satu pasar mungkin berdampak pada strategi penetapan harga pesaing di pasar lain. Dan juga penetapan harga yang agresif di satu pasar dapat memicu respon yang kompetitif dari pesaing dari pasar lain. Selanjutnya, penetapan harga strategi lanjut. Itu ada harga kurva pengalaman, yang dimana harga rendah di seluruh dunia dalam upaya untuk membangun volume penjualan global secepat mungkin, bahkan jika ini berarti mengalami kerugian besar pada awalnya. Tapi perusahaan percaya bahwa beberapa tahun ke depan, setelah bergerak ke bawah kurva pengalaman, maka akan menghasilkan keuntungan yang besar dan memiliki keuntungan biaya dibandingkan pesaing yang kurang agresif. Pengaruh regulasi terhadap harga. Yang pertama itu ada peraturan anti-dumping yang menetapkan batas bawah harga ekspor dan membatasi kemampuan perusahaan untuk mengejar penetapan harga strategis. Dan juga ada kebijakan persaingan, yang dimana baik negara maju memiliki peraturan yang mempromosikan persaingan dan membatasi praktik monopoli. Next.
pengembangan produk. Pengembangan produk itu yang pertama ada penghancuran kreatif. Dan juga ada lokasi RD, mengintegrasikan RD, pemasaran dan produksi, tim lintas fungsi, dan membangun kemampuan lintang global. Dan juga ada inovasi. Next. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih.